Seolah-olah selebrasinya quick count Pak Prabowo itu sudah diberitahu sebelumnya dan kemenangan itu sudah dimantapkan sebelumnya seolah-olah begitu. Saya bilang nggak ada. Anda percaya nggak bahwa yang namanya quick count tuh nggak pernah meleset? Itu aja yang kita ikuti, bukan karena kita kemudian dikasih tahu kita mau curang terus kita akan menang. Nggak ada begitu-begitu, saya bilang. Tentu ada partai-partai tertentu yang malu hati, Bang. Misalnya kemarin terlalu keras yang ngantam Pak Prabowo. Di 01 itu PKS itu. Di 03 itu PDIP kelihatannya kan. Jadi kalau ada beberapa partai yang merasa nggak enak begitu ya juga nggak ada masalah juga itu, Bang. Iya, iya. Tidak ada putaran kedua. Ya. Kalau ada putaran kedua, masih ada pertanyaan, siapa yang akan melanjutkan Pak Jokowi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua, khususnya buat para penonton setia Unpacking Indonesia. Hari ini kami mengundang Bung Fahri Hamzah. Yang sudah agak lama ya, 2 bulan lalu kayaknya ya. Menjelang debat-debat itu kita ketemu ya. Dan orang terus terang merindukan ini. Banyak sekali komen-komen di YouTube kita. Itu selalu bertanya kapan Bang Fahri dipanggil lagi. Diundang lagi ke Unpacking Indonesia. Laki-laki panggilan ya. Ya, jadi memang mungkin tidak semua orang apa istilahnya ingin ditonton orang. Ada beberapa saya lihat memang kira-kira ada 8 orang itu memang favorit di YouTube ya. Iya. Terutama konten-konten politik. Ya. Nah, salah satunya Bung Fahri. Ya. Kita undang juga ilmuwan yang hebat, profesor doktor, ahli politik. Belum tentu juga orang mau menonton. Ya. Nah, karena orang mau konkret aja nih apa sikapnya kan gitu. Nah, jadi Bung Fahri kita perkembangan yang kita lihat bahwa setelah pemilu ini, walaupun belum ada real count-nya dari KPU belum selesai, masih dihitung ya. Mungkin bangsa masih 30 sampai 35% lagi selesai. Tetapi kan warawiri koalisi ini sudah mulai berjalan nih. Ya. Kita melihat kemarin misalnya Pak Surya Paloh sudah minta ketemu sama Pak Jokowi. Nah, ini kan tentu mengganggu koalisi mereka ya. Bagaimana sikap PKS? Walaupun PKS secara individual kita lihat sudah juga memberi sinyal kayaknya menerima, yaitu Mardhani Alisera ya. Nah, PKB kesannya seperti itu dan PBNU khususnya Sekjen Saifullah Yusuf meminta udahlah PKB ini terima hasil pemilu ini, gitu, ngikuti sikap-sikap yang dibangun oleh NU, PBNU misalnya. Nah, ini kita anggap sebenarnya sudah selesai. Nah, berarti kan yang teriak-teriak ada kerusuhan, pemakzulan, dan lain-lain, menolak kecurangan ini kan orang-orang sebenarnya tidak berkompeten di dalam decision making-nya kan. Karena kan itu partai politik, Pak Bung Fahri ya. Nah, kalau partai politiknya sudah lempar handuk, sudah menyatakan udahlah kita terima. Nah, walaupun cawapresnya ngotot, nggak bisa kalau partainya nggak mau kan. Gitu. Nah, bagaimana ini perkembangan ini menurut Bung Fahri? Ya itu kan membaca hasil pemilu itu kan adalah membaca dinamika dari sistem yang kita buat. Orang lupa bahwa pencoblosan tanggal 14 Februari kemarin itu adalah pencoblosan 5 kotak. Kecuali DKI hanya 4 kotak karena tidak punya DPRD tingkat 2.
Ya. Tapi di seluruh provinsi yang lain itu adalah 5 kotak. Kotak pertama itu presiden dan wakil presiden. Ya. Kotak keduanya DPD. Kotak ketiga DPR RI. Kotak keempat DPR provinsi. Kotak kelima DPR kabupaten. Kota. Nah, memang yang hangat itu karena habis pencoblosan, jeda sebentar langsung dihitung itu adalah Pilpres. Itu sebabnya memang akurasi Pilpres itu jauh lebih tinggi. Iya ya. Iya. Langsung karena orangnya masih ada, masih lengkap, masih segar ya. Kotak suaranya juga masih fresh ya. Hitungan di papan dan sebagainya juga masih fresh gitu. Dan itu adalah kotak pertama yang dihitung gitu. Biasanya exit poll-nya itu selalu akurat itu karena itu tadi itu. Kira-kira sebelum zuhur atau habis zuhur itu ya setelah pencoblosan jam 1 dia sudah mulai dihitung. Nah, habis itu kan DPD. DPD ini memang antara asik nggak asik gitu. Jawa Barat agak asik karena ada Komeng kemarin. Uhuy gitu orang bilang. Jadi tapi itu tadi nggak dianggap penting sama orang karena orang juga tahu kan DPD nggak terlalu signifikan dianggapnya. Nah, lalu baru masuk DPR. Nah, DPR itu ada satu pemahaman yang juga di masyarakat itu mungkin belum tepat ya karena DPR ada 3 kotak, tapi yang dimasukkan sebagai kalkulasi nasional itu hanya DPR RI, gitu. Sementara 2 yang lainnya itu lebih dinamis lagi itu. Karena itu prosesnya itu sangat retail dan sangat detail dan aktornya juga banyak gitu. Nah, jadi kalau kita kembali ke dalam sistem itu, ya memang kalau dihitung-hitung sama akurasi di Pilpres itu kayaknya udah sulit bantah ya karena memang itu adalah itu juga menjawab tren dari survei selama ini gitu. Jadi kalau ada fakta bahwa partai-partai ingin segera membuat ya pengakuan dan saya agak yakin Bang begitu besok tanggal 26 Maret mungkin itu pemilu atau KPU mengumumkan secara resmi 6 Maret ya? 26. 26, bukan 20. 20 atau 26? 20 ya. Kan 35 hari kan? Nah itu begitu dinyatakan dan diumumkan, saya yakin itu karena jarak yang terlalu jauh, itu semua partai juga akan mengatakan menerima. Nah mungkin ada yang tidak terima ya tentu. Kalau partai saya agak yakin partainya akan terima. Apalagi kalau di survei kan di exit poll dan juga quick count itu hasil dari partai-partai juga bagus-bagus. Ya kan artinya itu membuat kemungkinan mereka juga akan mudah menerima itu. Satu yang kedua Bang, memang kalau saya tuh masih ingin menjawab misteri kenapa ini jaraknya begitu jauh gitu di Pilpres ini. Itu kan yang nggak ada yang menduga ini bisa sampai hampir 60 ini kalau kita pakai konsistensi dari quick count ya. Dan itu artinya jaraknya sangat jauh ya. Dengan nomor 1 itu 40 ya. Hampir nomor 3 40. Nomor 1 kira-kira 30 jaraknya itu Bang ya, 30 lebih. Nah, kan kalau kita bicara Pak Jokowi sama Pak Prabowo di 2014 itu kan jaraknya cuma berapa itu? Antara 53 dengan 53 dan 47. Ya kan? Itu kan kira-kira bisa dibilang berapa itu ya? 5% gitu. 5 sampai 10% lah rata-rata 2 kali pemilu itu. 45, 55 yang terakhir gitu. Jadi saya kira Bang ya, ini ada yang harus kita jawab ini kenapa jaraknya begitu jauh dan kita semua kaget gitu karena tadinya kita kan kira-kira akan naik di atas 50 sedikit. Ternyata ini hampir 60 Bang. Nah, saya kira ini yang mesti kita address lebih kuat gitu ya karena ada kata kunci di sini yang menjadi basis bagi pemerintahan yang terbentuk dan juga pemerintahan Pak Jokowi untuk melihat masa depan yaitu besarnya keinginan rakyat supaya kita itu mempertahankan rekonsiliasi Bang.
Kalau saya membacanya gitu. Jadi rakyat Indonesia ini rupanya mengoreksi pikiran-pikiran lama kita yang menganggap bahwa pertengkaran kita dalam demokrasi ini yang menciptakan diskontinuitas berkali-kali itu harus dihentikan. Dan rakyat mengatakan bahwa udahlah, ini waktu kita agak membangun rekonsiliasi. Kapal induk besar yang kita sudah ciptakan 2019 itu, kita harus integrasikan dalam sistem politik yang memungkinkan kapal besar Republik ini nggak gampang goncang dan goyang oleh gangguan dari negara-negara atau situasi geopolitik yang boleh jadi juga menghendaki agar kita tidak stabil dan kita mau stabil gitu. Saya kira itu yang penting, Bang. Jadi ide rekonsiliasi yang dicanangkan 2019 ini luar biasa, Bang. Menurut saya, bahkan saya ngomong sama teman-teman, kemarin ada beberapa yang WA saya, Bung, itu perlu bikin hari rekonsiliasi nasional tuh, karena itu penting sekali tuh. Pilihan rakyat itu melambangkan bahwa rakyat mengapresiasi sekali rekonsiliasi itu. Saya kira ini, Bang, yang agak penting kita lihat itu, Bang, ya. Saya mau tambahkan sedikit, yaitu tadi kalau kita bicara kan kualitatifnya itu apa yang disampaikan oleh Bung Fahri. Mungkin secara kuantitatif memang capres yang 2 ini memang jauh sekali di bawah Prabowo ya. Kalau kita lihat kan orang melihat performan leadership-nya kan. Bukan soal pinter atau tidak. Dalam politik ini kan yang paling penting kan leadership. Nah, nampaknya dari segi leadership orang lebih melihat Prabowo ini lebih punya kekuatan leadership-nya. Sehingga kecenderungan ke situ ya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua Bung Fahri mungkin ya, nanti Bung Fahri bisa elaborasi lagi. Figur Prabowo ini sudah dilihat memang orang yang senang rekonsiliasi. Ya, dengan dia menerima tawaran Jokowi masuk dalam kabinet, ya kan. Sedangkan yang 2 ini kan dia mau nyerang. Cenderung ingin menyerang ya. Ya, orang lihat ini agak susah kalau mereka ini untuk melakukan rekonsiliasi. Nah, kira-kira gimana itu? Saya kira itu selling point Pak Prabowo yang kemudian dikombinasikan oleh selling point-nya Mas Gibran ya sebagai tokoh muda. Itulah yang menurut saya 2 focal point yang mengantarkan kemenangan yang sangat besar. Jadi Pak Prabowo yang diasosiasikan sebagai figur rekonsiliasi karena berrekonsiliasi sama Pak Jokowi begitu ya. Dan itu dia buktikan gitu, dan juga masih dipidatokan di kampanye terakhir, di debat terakhir dia masih ngomong tentang kita harus bersatu ke depan dan sebagainya. Dan yang lebih penting juga Bang, ya yang tidak kalah penting maksud saya, kita tidak menyangka bahwa Gibran itu mendapatkan simpati dari pemilih pemula dan anak-anak muda, milenial, Gen Z ini masif juga Bang. Meskipun ada kampanye untuk mendiskreditkan dia gitu. Dan gabunglah 2 suara itu, saya kira itu yang menciptakan ini 60% ini Bang. Dan saya kira ini lagi-lagi ya adalah satu katakanlah inisiatif atau rancangan ya, kalau dibilang strategi bisa dibilang strategi dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang akhirnya memang mendapatkan dukungan rakyat yang luar biasa. Besar sekali ya. Besar sekali gitu. Nah, ini yang kita bagus juga Bang, artinya konsepnya kuat. Rekonsiliasi diterima oleh rakyat. Alhamdulillah, artinya kita tidak hidup dalam zaman atau kita mengakhiri zaman perpecahan yang kita ciptakan di 2 pemilu sebelumnya ya. Polarisasi ya, kita ini menganggap bahwa polarisasi sudah berakhir. Ini ada suara besar yang dikehendaki oleh rakyat namanya rekonsiliasi. So berakhirnya polarisasi. Negara-negara di tempat lain Bang, polarisasinya menguat. Politik identitasnya menguat. Di pemilunya itu makin kentara yang begitu-begitu. Di kita alhamdulillah hilang Bang. Itu satu. Jadi satu kesyukuran kita Bang yang harus kita terima. Yang kedua, kita dikasih waktu Bang. Pemilunya sekali putaran.
Sehingga bagi Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang akan menyerahkan estafet ini, ada waktu lebih kurang 8 bulan, Bang. Ya. Untuk betul-betul menyiapkan bahwa pada tanggal 20 Oktober pada saat dimulainya pelantikan kabinet baru dan pemilihan kabinet baru sepanjang bulan Oktober itu nanti, dan pelantikan DPR 1 Oktober, kita betul-betul akan memasuki satu fase yang memungkinkan Indonesia ini melompat. Karena itu tadi, bahan bakunya itu luar biasa. Rakyatnya maunya rekonsiliasi, kita diberikan waktu, tinggal sisanya adalah kepemimpinan ini menyiapkan waktu ini betul-betul untuk merancang lompatan itu. Gitu. Apa saja bahan bakunya, dari mana kita kemana, sumber dayanya apa saja, orangnya siapa saja. Begitu timnya mantap, saya kira ini benar-benar lompat. Benar. Tinggal itu lagi kan, artinya memang tim kabinetnya ini, dan nampaknya Pak Prabowo ini menyiapkan juga tim di luar kabinet, ya, tim yang kuat untuk bagaimana terus memberi masukan kepada anggota kabinet kan. Tidak boleh, mereka juga tidak boleh lari dari konsep yang sudah ditentukan, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari aspek ini, harapan kita besar, harapan rakyat ini besar ya, sangat ya, untuk kepemimpinan Prabowo Gibran ini untuk sukses. Ya, kita sudah lupakanlah narasi-narasi, kembali lagi ke MK, balik lagi ke persoalan yang sebenarnya udah selesai, ya sudah selesai. Jadi kita sekarang sama-sama berpikir ke depan. Ya, artinya saya juga ada beberapa teman yang tadinya keras lah. Kepada Pak Jokowi, kepada Prabowo gitu. Tapi karena mungkin unpacking ini selalu bilang 02 itu satu putaran, akhirnya banyak sekali yang ucapkan selamat, ya kan, baik dalam komentar ataupun ke saya langsung. Padahal mereka itu saya tahu, narasinya, sikapnya terhadap Pak Jokowi dan Prabowo selama kampanye ya, atau sebelum itu keras sekali, maki-maki bahkan kasar gitu ya. Nah, tapi mereka ucapkan selamat, Mas Zulfan, satu putaran. Ya kan, bravo kan gitu. Nah, jadi betul. Artinya cepat orang itu merubah sikapnya, menyesuaikan. Betul. Ya bukan mereka oportunis, bukan. Mereka juga tidak mengharapkan apa-apa, tetapi memang sikap itu nature aja. Terbangun dalam pribadi masyarakat kita terutama betul. Juga ada di kelompok elit. Nah, tapi kalau ada orang yang tidak berubah-ubah, nah itu yang perlu nggak perlu dikasih catatan, cuma diperiksa aja. Ya kalau menurut saya sih kan the beauty of demokrasi ini kan karena semuanya itu diletakkan dalam sistem, gitu. Artinya sistem negara kita itu ada cabang kekuasaan yang independen, eksekutif, legislatif, yudikatif, itu cabang kekuasaan inti yang sangat independen. Di luar itu ada kebebasan. Kita ini hari ini boleh ngomong apa aja gitu. Yang marah bukan pemerintah Indonesia, yang marah kadang-kadang YouTube-nya aja gitu. Kalau ngelihat kita keluar dari algoritma mereka gitu. Tapi soal kita ngomong bebas, kita bebas, diterima oleh mereka gitu. Dan ada masyarakat sipil yang bebas ya kan. Hari Minggu tenang ada orang bikin film tentang seolah-olah pemilu ini didesain untuk curang dari awal. Bebas aja tuh orang-orang gitu. Jadi sebenarnya saya suka gini Bang, kadang-kadang Bang Zulfan ya. Saya ngambil hikmah dari penciptaan alam semesta gitu. Ini kenapa pula Tuhan ini bikin iblis ini kan gitu. Kita kan mikir begitu kan. Oh, sebagai kewaspadaan. Kita ini Bang kalau nggak ada yang ganggu Bang, nggak waspada Bang. Memang hidup itu memang begitu ya. Tidak baik hidup kita ini nggak ada gangguan. Makanya iman itu bergelombang ya. Iman itu naik dan turun kan begitu. Nah, jadi bergelora ya. Jadi saya berpikir ya memang orang-orang yang nggak terima kritik dan selalu punya pandangan, dia punya data atau tidak, ya itu tidak ada masalah ya. Cuman memang di undang-undang kita ada aturan tentang memfitnah, menghasut dan sebagainya. Itu kan memang aturan yang masih ada ya. Jadi itu saja batasnya sejauh dia ungkap data, malah bagus Bang. Orang tuh ngomong kalau dia ngungkap data tentang satu kebenaran harus diterima Bang, karena dia menyumbang
Dengan kemauan dia untuk riset, nyampaikan data kepada kita, itu kemewahan yang seharusnya kita bayar orang untuk riset ratusan juta atau bermiliar-miliar. Dia cuman gratis dia omongkan itu kepada kita. Ya. Termasuk media-media yang katanya investigasi jurnalisme dan sebagainya. Biarin Bang, gak ada masalah itu sih gitu. Yang kita ini perlu atur adalah mau bocor halus, bocor mau apapun. Saya tahu lah. Saya juga tahu kan. Saya kebetulan kita ini kan sama-sama jurnalis, Bang. Kalau kita ini mau cari sensasi kan kita juga tahu caranya. Yang kita sebut bocor itu sebenarnya bocor di kepala kita aja. Itu fantasi kita aja sebenarnya. Saya kan beberapa kali di dalam masa kampanye itu oleh teman-teman yang biasa main di situ tuh suka, Bang, ketemu dong. Lu mau ngomong apa? Saya bilang gitu. Bang, mau ngomongin soal ini. Udahlah, lu jangan main-mainin itu. Itu bener itu. Tapi begini kan, Bang. Ya kayak misalnya, dia mau bikin bocoran seolah-olah selebrasinya quick count Pak Prabowo itu sudah diberitahu sebelumnya dan kemenangan itu sudah dimantapkan sebelumnya seolah-olah begitu. Saya bilang nggak ada. Loh, terus itu apa acara yang di store itu? Itu spontan, satu. Yang kedua, itu kan mengikuti tren survei. Anda percaya nggak bahwa survei itu ilmiah? Anda percaya nggak bahwa yang namanya quick count itu nggak pernah meleset? Loh, itu scientific approach, scientific methodology yang kita nggak bisa bantah dan memang itu ada. Itu aja yang kita ikuti, bukan karena kita kemudian dikasih tahu kita mau curang terus kita akan menang. Nggak ada begitu-begitu, saya bilang. Tapi ini kan lu mau jadikan ini bocor halus karena saya bilang begitu. Jangan deh, sayang saya bilang begitu. Nah, jadi yang begini-begini Bang, biarin aja. Karena pilihan menjadi negara demokrasi memang ya, ini ada analoginya Pak Anies Mata ini. Dia bilang demokrasi itu adalah seperti tinggal di samping rel kereta, Bang. Kebetulan memang Pak Anies dulu pernah tinggal dekat rel kereta kan. Gimana maksudnya? Dia bilang kita tahu ada keributan setiap saat kereta lewat ribut. Tapi kita tetap bisa tidur nyenyak karena kita tahu kereta nggak akan nabrak rumah kita. Sudah ada relnya. Saya bilang benar juga. Kira-kira demokrasi begitu, Bang. Biar aja orang ribut, tapi ini ada relnya kan, kira-kira begitu. Nah, itu yang kita nikmati sekarang ini, Bang, sebenarnya. Karena itu saya kira demokrasi Indonesia dan desain politik Indonesia ke depan memang kita perlu perbaiki. Ada beberapa kekurangan, tapi bahan baku dan waktu serta tangga kita menuju masa depan itu sangat kuat sekarang ini. Ya, dalam demokrasi ya kita kan mengharapkan selalu ada oposisi ya. Jadi ada yang di dalam pemerintahan, ada yang di luar pemerintahan. Itu demokrasi kan eloknya itu kan begitu, bagus, indahnya begitu. Nah problemnya kan sekarang siapa yang siap berdemokrasi, beroposisi? Ya paling kan PDIP yang kita lihat memang agak punya pengalaman oposisi ya. Dan satu lagi mungkin kalau dalam konteks ini saya ragu dengan PKS dan PKB. Gitu. Nah jadi apalagi Nasdem sudah ketemu dengan presiden kan. Nah, Bung Fahri melihat bagaimana ini seandainya ya semua partai bergabung dengan pemerintah, otomatis kan tidak ada oposisi. Dan mungkin ya kita pada masa Gus Dur itu 99 sampai 2001, itu memang semua partai ikut di dalam pemerintahan. Bahkan PKS ada kan Nur Mahmudi, PAN juga yang jadi Menteri Tenaga Kerja. Walaupun di situ Gus Dur nggak suka dengan PAN karena Amin Rais, tapi kan anggota kabinetnya ada dari PAN Gitu. Yang orang Aceh itu ya? Bukan, yang alumni ITB. Oh, Al-Hilal Hamdi. Al-Hilal Hamdi. Nah, ya kan, jadi semua ada di dalam kabinet Gus Dur itu. Tetapi kan uniknya justru Gus Dur itu di-impeach oleh DPR, ya kan? Yang semuanya masuk dalam koalisi pemerintah. Itu kan unik tuh. Nah, kemudian pada masa siapa lagi? Nggak ada ya. Selanjutnya kan selalu ada yang di luar. 2004 PDIP di luar, 29 PDIP di luar. 2014 kalau nggak salah PKS, PAN, Demokrat dan Gerindra ya. Betul. 4. Kalau ini kan tinggal sedikit, tinggal kalau Demokrat sama PKS. Ya. Jadi
kita nggak tahu nih apa ini kita kasih label ini. Kalau bicara stabilitas sistem memang Bang, presidensialisme itu dianggap sebagai sistem yang paling stabil. Karena proses menuju penjatuhan presidennya itu agak panjang. Gitu. Kalau di dalam parlamentarisme menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri itu gampang sekali. Ya. Jadi parlemen dibagi dua. Ya, sebelah sini adalah ruling majority, pemerintah. Sebelah kiri adalah oposisi. Setiap hari antara ruling majority yang isinya anggota parlemen dan kabinet berantem dengan kabinet bayangan dan oposisi, anggota parlemen juga. Dalam perdebatan mereka, apabila sebagian dari anggota ruling majority ini, terutama kalau mereka berkoalisi ya, tidak menang mutlak, pindah kepada oposisi, dan oposisi itu pada hari itu menjadi mayoritas, maka jatuhlah ruling majority pindah menjadi oposisi, dan oposisinya menjadi ruling majority. Makanya kita punya pengalaman tahun 55 itu kan Bang. Dalam 1 tahun bisa 5-6 kali pemerintahan itu dalam sistem presidensial dan parlementer. Kemudian kita ubah itu dalam sistem presidensial. Sebenarnya Bang, karena sistemnya ini presidensial, sebenarnya ketakutan kita terhadap instabilitas pemerintahan itu kecil Bang. Itulah yang terjadi di Amerika Serikat itu, kayak Donald Trump itu kurang kacau apa itu Donald Trump Bang. Ya kan, mungkin mirip-mirip kayak zaman Gus Dur dulu Bang, kontroversinya hari-hari kan. Tapi di Donald Trump tuh di impeach terakhir juga nggak kena, bahkan di impeachnya itu setelah dia berhenti. Tapi nggak juga. Nah, artinya memang presiden dalam sistem presidensialisme itu sangat kuat. Itunya sebabnya saya tetap percaya bahwa independensi legislatif itu tetap harus dipertahankan. Karena sasaran bagi serangan legislatif umumnya adalah menteri. Sehingga presiden itu bisa dari jauh melihat. Dia lihat itu ruang parlemen. Oh, ada menterinya ini yang nggak kuat menghadapi dewan. Itu aja yang dievaluasi. Karena kalau menterinya hebat Bang, dia akan hadapi dewan. Dia bisa ngomong sama dewan, nggak gitu Pak, ini datanya begini-begini. Ini staf saya, datanya begini-begini. Dewan Bang, saya ini mimpin dewan, dan kita ini pernah di DPR bareng-bareng Bang. Nggak punya kita data sekuat eksekutif Bang. Artinya sebenarnya anggota dewan memang diperlukan galak Bang. Tapi datanya nggak bisa lebih kuat dari eksekutif. Karena tadi eksekutif itu satu menteri, doktornya berapa banyak itu Bang, yang kita sendiri, tenaga ahli kita, teman-teman kita sendiri. Nah, jadi saya kira itu Bang, ini mantap gitu, stabil, dan menurut saya keinginan Pak Prabowo untuk mengajak rekonsiliasi ya tetap harus ada yang mengambil sikap ya untuk tidak masuk ke dalam pemerintahan, tidak ada masalah. Tapi yang penting adalah legislatif tetap kita harus perkuat. Gitu. Terutama kan memang kalau legislatif kita harapkan dari struktur itu agak sulit ya. Tetapi kan kayak Bung Fahri misalnya bisa berbeda dengan partai, menentukan satu sikap. Saya bisa berbeda dengan partai, menentukan satu sikap. Saya kira ini memang independensi anggota parlemennya juga harus terbangun. Ya kan, dan partai harus memperbanyak orang-orang seperti itu. Gitu. Sebenarnya Bang, yang penting ada understanding bahwa ini dalam rangka membantu kabinet. Sebenarnya itu yang paling penting. Jadi orang tuh misalnya nggak boleh sembarangan, asal-asalan, ngawur-ngawuran. Terus istilahnya itu bergerak di luar sistem, nggak punya data, kerjanya bikin sensasi, fitnah, mentang-mentang punya hak imunitas sembarangan gitu. Itu juga nggak boleh Bang. Marah-marah, maki-maki. Udah gitu minta proyek di belakang Bang. Itu yang setengah mati itu kan, yang gitu-gitu. Asalkan dia jujur dengan pengetahuannya, itu presiden harus berterima kasih. Dan lebih-lebih kabinet harus berterima kasih bahwa ada anggota DPR yang bisa mengoreksi. Karena presiden punya menteri 30-an Bang. Mana bisa presiden ngontrol menteri ini semua. Yang bisa ngontrol menteri adalah komisi di DPR. Jadi nggak ada masalah menurut itu saya kira. Dan itu bisa artinya masukan dari DPR itu kan bisa menjadi input ya bagi pemerintah, bagi presiden, bagi tim-tim khusus presiden untuk melakukan evaluasi terhadap
anggota kabinetnya. Nah, jadi tadi menarik sekali bahwa kita tidak bermasalah dengan semua masuk dalam pemerintahan, ya. Asal tujuannya memang untuk memperkuat, bukan kadang-kadang masuk ke dalam untuk mengerjain dari dalam. Tapi memang tentu ada partai-partai tertentu yang malu hati, Bang. Ya. Misalnya kemarin terlalu keras yang ngantam Pak Prabowo itu. Kalau dilihat nih ada 2 ekstrim kan. Di 01 itu PKS itu, ya kan, paling keras itu. Kalau Nasdem mau PKB ini kan kelihatan agak muter-muter kan. Di 03 itu PDIP kelihatannya kan. Jadi kalau ada beberapa partai yang sebenarnya merasa nggak enak begitu, ya juga nggak ada masalah juga itu, Bang. Ya mungkin kalau mereka di luar bagus juga, ya, asal bisa konsisten. Cuman kan problemnya ini, kalau sama-sama di luar antara PKS dengan PDIP, ini kan susah ketemu nih. Bagaimana? Jadi, tapi itu bisa menjadi perayaan berhentinya politik aliran, Bang, sebenarnya. Supaya sebenarnya kalau kemudian tiba-tiba terjadi komunikasi yang intensif, bisa lebih saling memahami, malah mungkin lebih bagus, Bang. Gitu. Ya, jangan lagi ada sikap ekstrem kiri, ekstrem kanan. Sekarang semuanya ekstrem tengah aja. Kita moderat aja. Cermin dari hasil pemilu ini kan kira-kira ekstremitas itu berhenti, Bang. Karena akhirnya mayoritas orang milih ke tengah gitu. Dalam prediksinya Bung Fahri ya, ketika kita melihat hasil quick count ini, kemudian dengan real count nanti diumumkan, kan ada masa jeda, udah berapa hari kita pemilu, sudah 5 hari ya. Berarti kita tinggal 20 hari lagi. Ya kan? 20 ya? 30 hari lagi, 1 bulan lagi ini. Nah, kalau saya melihat di antara 30 hari ini udah selesai nih. Apakah ada kemungkinan setelah diumumkan nanti real count-nya oleh KPU akan ada gejolak nggak? Kalau pengalaman selama ini, Bang, dilihat dari susunan 4-5 kotak tadi itu yang saya bilang. Pilpres, DPD, DPR RI, DPR tingkat 1, DPR tingkat 2 gitu. Biasanya kalau DPR tingkat 2 itu dihitungnya udah malam, Bang. Karena dan itu udah berapa kali istirahat. Dan kadang-kadang itu saksinya juga udah mulai hilang, Bang. Dan kadang-kadang disitulah orang-orang itu mencurigai adanya kemungkinan fraud gitu, Bang. Tapi kalau yang Pilpres saya nggak melihat ada peluang, Bang, ya, karena itu betul-betul fresh gitu, Bang. Karena itu adalah kotak pertama yang dihitung ketika penontonnya juga masih banyak sekali, Bang. Gitu. Itu yang saya lihat ya. Saya kira yang lain-lain kita nggak tahu, dan memang juga selama ini apalagi kayak DPD gitu, Bang, ya, sebagai giliran kedua nggak terlalu banyak orang menghitungnya gitu. Paling satu-satunya anggota DPD yang kita tahu pemilu ini cuman Komeng doang, yang lain kita nggak tahu, Bang. Dan Mas Hasto ini Sekjen PDIP kan mengatakan bahwa 03 akan melawan secara hukum dan politik. Ya kita lihat aja nanti, kita tunggu ya. Politiknya seperti apa, hukum seperti apa. Kalau hukum kan jelas, harus bawa ke Bawaslu dan MK kan, tinggal diputuskan di sana. Semua ada mekanismenya, saya kira semua sudah disiapkan oleh undang-undang dan sistem kita, apapun itu ada mekanismenya. Tidak ada yang di luar sistem gitu. Itu yang saya lihat. Jadi insya Allah aman-aman aja ya. Mudah-mudahan aman dan ini waktunya cukup banyak untuk konsolidasi. Dan kita melihat bahwa apapun upaya pihak asing untuk mengganggu jalannya pemilu kita, itu sudah selesai. Sudah selesai, Bang. Itu yang kita syukuri, bahwa tidak ada putaran kedua. Kalau ada putaran kedua, masih ada pertanyaan. Siapa yang akan melanjutkan Pak Jokowi? Tapi kemarin itu telak, jelas sudah. Yang kalau di dalam tradisi negara maju disebutnya itu presiden elect, ya, presiden terpilihnya itu. Ya, karena antara quick count dengan KPU biasanya nggak ada masalah. Itu di dalam persepsi kita itu sudah ada. Itu yang mengantarkan kenapa negara-negara besar sudah menyatakan dukungan. Ucapan selamat. Negara terbesar India sudah secara khusus Perdana Menteri Modi menyatakan dukungan langsung kepada Pak Prabowo melalui Rusia akunnya. Sudah. Cina juga sudah, Rusia sudah, Australia sudah, Pak Anwar juga sudah, Singapura sudah, Singapura sudah,
Dan Amerika, ini yang menarik nih, Amerika mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia yang telah menyelenggarakan pemilu sambil kita menunggu hasil dari KPU. Gitu. Memang dia agak di belakang, tapi dia sudah mengucapkan selamat bahwa pemilunya kredibel. Gitu. Jadi kalau pemilunya kredibel kan hasilnya juga kredibel. Acara Amerika lah itu kan. Acara Amerika. Dia putar dikit, Bang. Tapi semua negara di dunia, negara-negara besar dan negara-negara tetangga sudah menyatakan selamat, Bang. Jadi menurut saya udah nggak ada masalah. Dan mereka paling percaya sama quick count kan? Iya. Rata-rata kan apalagi Amerika kan? Iya. Australia, Singapura, negara-negara. Dan rata-rata penyelenggara quick count itu sekolahnya di Amerika, Bang. Jadi kita anggap udah selesai, tinggal kita tunggu. Sebenarnya kita bisa lebih cepat lah ya. Misalnya kalau bisa selesai 10 hari lagi, langsung diumumkan real count-nya, nggak usah tunggu sampai tanggal 20 kan, kelamaan. Kita udah masuk bulan puasa. Ya, harusnya memang dipikirkan di masa depan, masa jedanya dikurangi. Nah, sebenarnya itu yang saya bilang, Bang. Banyak sistem pemilu kita ini yang harus diperbaiki. Dan diantaranya adalah memotong masa jeda yang terlalu panjang. Sebab ini spekulasi banyak, Bang. Ya kan, Abang pasti tahu tuh. Dikirimin poster. Nama Abang ada dalam poster calon menteri. Apa segala. Waduh. Orang dari mana ini? Dari mana kita nggak tahu. Macam-macam, Bang. Orang saya baca juga, Pak Ari Hamzah, sekretaris kabinet misalnya kan. Aduh. Ya untuk masuk bursa boleh juga lah. Tapi kan tujuan kita kan bukan itu kan. Bukan, Bang. Itu kan membuat kita mengeluarkan energi yang tidak diperlukan, Bang. Satu. Kedua, banyak juga yang ngirim nanya ke saya, serius apa enggak nih? Sebenarnya kan kalau saya nggak bakal jawab. Ya kan? Ngapain kita jawab? Iya. Kan pasti keputusan itu diambil nanti setelah ada real count, baru diumumkan seminggu atau 2 minggu setelah itu kan. Iya. Mungkin nama-nama boleh, tapi kan masih di kantong Pak Prabowo sama Gibran. Terlalu jauh lah, Bang. Ini masih ada 8 bulan kan, dinamikanya kan masih panjang. Gitu. Dan suka-suka dia aja berubah-ubah. Besok si A yang buat berubah, anggotanya besok lain lagi yang beredar. Iya. Baiklah, Bung Fahri. Siap. Bung Fahri memang ada acara lagi. Ya. Ada acara lagi. Ya kita mungkin hampir 1 jam ya. Kita ngobrol-ngobrol. Dan insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi. Kalau tidak ketemu di Jakarta, ketemu di Sumbawa. Iya, cocok. Kita ketemu Bang Muiz lagi ya, asik. Ngobrol sama Bang Muiz itu asik. Saya mancing-mancing gimana caranya Bang Muiz mau ketawa gitu kan. Susah banget ketawanya. Orang nggak pernah ketawa. Iya makanya. Tapi senyum-senyum juga ada sedikit. Baik Bung, terima kasih. Sama-sama, Bang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.